Peluang duet antara Ketua DPR RI Puan Maharani dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada pemilihan presiden 2024 dinilai agak sulit terwujud. Hal ini diutarakan oleh peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro. Salah satu ganjalan untuk memasangkan Anies dan Puan sebagai bakal calon Pilpres 2024 adalah persoalan elektabilitas. Bang Effendi, ini mendengar pernyataan dari Bu Puan di salah satu media bahwa menyatakan tidak menutup ruang apabila dipasangkan dengan siapa saja. Dan Bang Effendi juga nampaknya kalau membaca online juga setuju nih antara Puan Maharani dan Anies Baswedan. Tanggapannya, Bang? Ya, selamat pagi, salam sehat Puan ini. Salam sehat, Bang. Ya, kita semua sama-sama mendengar, sama-sama mengerti apa yang disampaikan oleh Mbak Puan di salah satu televisi ya, interview dari Bali. Dan saya kira saya tidak ingin menafsirkan, menjelaskan lagi, yaitu yang disampaikan oleh Mbak Puan. Saya melihat jauh sebelum itu, kalau saya ya, ini tentu kalau partai kan nanti menetapkan dan juga menentukannya nanti itu kewenangan prerogatif Ketua Umum ya, Ibu Megawati, dan saatnya kapan itu juga kita tunggu saja. Ini ada peluang lah, kalau saya saat itu berpikir peluang bahwa figur Mbak Puan ini memang makin hari saya lihat dia semakin terbuka, semakin terlihat lah. Dia terlahir dari Sebab berdasarkan hasil survei dari sejumlah lembaga tingkat elektabilitas, Puan yang kini menjabat sebagai Ketua DPR masih terpuruk, yakni sekitar 1%. Sementara itu, elektabilitas atau tingkat keterpilihan Anies Baswedan cukup baik. Jika Anies akan diusung dalam Pilpres 2024, maka sudah tentu ia mengharapkan agar calon pendampingnya memiliki basis partai politik yang sangat kuat, juga paling tidak memiliki elektabilitas yang baik. Untuk mengambil kesimpulan pertemuan ini sebagai pertemuan awal yang akan bisa diharapkan untuk ditindaklanjutin dari pertemuan-pertemuan berikutnya yang tidak terbatas untuk tahun ini saja, untuk ke depan. Insya Allah ke semua ketua umum partai politik ya, untuk bisa menjajaki dan membuka ruang serta komunikasi bahwa Indonesia dibangun harus sama-sama untuk menuju tahun 2024. Kalau terkait dengan calon presiden dan wakil presiden, sekali lagi langkah terbaik yang dilakukan oleh tiga pilar partai, struktural, eksekutif, dan legislatif, adalah turun ke bawah. Sehingga ketika Ibu Ketua Umum nanti mengumumkan pasangan calon yang diusung oleh PD Perjuangan dalam kerjasama dengan partai politik yang lain, jajaran partai itu sudah siap. Dr. Tifal sebut pasangan Anies Puan bikin damai negeri. Ini dua-dua figur muda, cerdas, dan satu hal yang menurut saya ini bisa-bisa penggabungan rekonsiliasi nasional ini antara cebong sama kampret. Ya kan, ini kan di mana-mana kan ada cebong, ada kampret, ada ini. Nah, dua-duanya ini paten juga, bagus juga. Saya pikir kalau ada surveinya bagus itu top lah. Aku bisa Bang Burhan aja. Menurut Bawono, hambatan lain dalam memasangkan Anies dengan Puan adalah soal sikap partai pengusung dan kelompok pemilih masing-masing. Bawono mengatakan ada kemungkinan besar PKS menjadi salah satu partai politik yang paling mungkin mendukung Anies dalam pemilihan presiden mendatang. Akan tetapi, diketahui sampai saat ini, PKS belum pernah memiliki pengalaman berada dalam satu barisan koalisi dengan PDI Perjuangan. Menurut Bawono, Anies memang bukan kader PKS, namun ia meyakini PKS bakal mendukung Anies menjelang Pilpres 2024. Apalagi citra keduanya saling melekat sejak Pilkada DKI Jakarta yang lalu. Sebelumnya, Puan Maharani menyatakan membuka peluang berduet dengan Anies dalam Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah wawancara stasiun televisi saat berada di Bali. Puan menegaskan tak menjadi persoalan untuk membuka peluang duet tersebut.
Ia mengatakan tidak ada yang tidak mungkin di politik. Semua dinamika itu bisa terjadi. Ini langsung loh Mas Willy menohok sekali pernyataan ketua DPP partai itu banyak. Tapi kalau putri dari ketua umum, nah ini baru mungkin agak sedikit beda gitu. Nasdem melihat hal ini, tanggapan Anda Mas Willy? Ini sebuah dinamika yang biasa terjadi menjelang Pilpres ya. Siapa mengawinkan dengan siapa, siapa dijodohkan dengan siapa. Tapi kan Belanda masih jauh ya. Dari campur ke bibir itu semua bisa terjadi. Jadi ini sebuah dinamika saja, dan ini tadi yang seperti yang dijelaskan oleh Bang Effendi ya, ini sebuah, kalau itu terjadi, kombinasi yang bagus ya antara Islam dan abangan, Islam religius dan nasionalis ya. Itu sebuah kombinasi yang bagus, itu sebuah pasti nih kayaknya pendukung Anies kelas berat ini ya. Padahal dokter pasti tahu jelek-jeleknya. Kalau satu SMA ya? Enggak, sebenarnya kalau sama Mas Anies ya, itu enggak satu SMA aja. Saya sama dia itu kenal baik dan temenan tuh dari kecil. Karena kan Jogja itu sangat-sangat Jogja desa besar lah ya. Kota yang sangat kecil dan kemudian mereka itu tertapis secara selected gitu ya. Artinya sebenarnya ini juga tradisi yang kita bisa lihat ya, siapa yang bakal jadi pemimpin atau siapa yang bakal jadi tokoh itu bisa track recordnya itu jelas gitu. Dari kecilnya dia memang kelihatan sebagai seorang leader, dia pasti punya prestasi dan kemudian dia akan berkumpul kan. Nah saya sama Anies ini temenan dari kecil karena kita sama-sama punya prestasi. Kemudian di SMP juga, walaupun kita SMP-nya saling bersaing, Tapi SMP-nya beda ya? Beda, tapi kita sudah SD-nya sama? SD-nya beda juga. Tapi kita berkumpul di dalam itu tadi anak-anak yang terseleksi kan. Kemudian SMA-nya bareng, lalu kuliahnya beda lagi, tapi kan kita udah menjadi semacam satu society SMA lah. bareng. SMA bareng. Tapi nggak pernah sekelas. Enggak. Berarti waktu dia pergi ke Amerika, saya terus ke kelas 3, dia balik kelas 2. Saya lulus, dia kelas 3. Iya, dia kelas 3. Saya membacanya, wacana ini dimunculkan oleh Mbak Puan Maharani itu bisa dibaca sebagai strategi politik untuk meninggikan posisi tawar politik Mbak Puan. Karena Mbak Puan yang memegang tiket, saya tidak harus dengan Pak Prabowo loh, saya bisa dengan Ganjar Pranowo yang juga santer kemarin diisukan, kemudian saya juga bisa dengan Anies Baswedan, kira-kira begitu. Sehingga dengan demikian alternatif politik atau opsi-opsi politiknya lebih besar. Dr. Tifa sebut pasangan Anies Puan bikin damai negeri. Segera deklarasikan. Gelara.com. Tifauzia Tiasuma atau biasa dikenal Dr. Tifa belakangan memang menarik perhatian karena vokalnya dalam persoalan politik. Dr. Tifa mulanya jadi perbincangan usai turun mempertanyakan keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo. Kali ini perempuan yang sempat mengaku sebagai teman kecil Anies Baswedan itu menyebut soal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang bisa membuat damai. Hal ini dinyatakan sendiri dalam Dr. Tifa di akun Twitternya pada Senin 31 Oktober. Pasangan yang akan bikin everybody happy dan menyelesaikan semua polemik dan mudah-mudahan segera membuat damai negeri ini adalah Anies Puan, tulis Dr. Tifa. Anies Puan dan Puan Maharani segera deklarasikan tanpa banyak drama ibunya. Cuitan Dr. Tifa tersebut sontak mengundang berbagai respon dari warganet. Yakin auto akan banyak yang tinggalkan Anies kalau ada PDIP di 2024. Sudah cukup dulu pernah jadi menterinya orang PDIP. Jangan diulangi lagi, komentar warganet. Kalau hitung-hitungan mah masuk akal dua kubu yang berseberangan kini disatukan. Tapi gimana proses perjalanan ke depan bisa sinergi nggak? Ini yang jadi tanda tanya, imbuh warganet lain. Ambiar menyatukan dua kubu yang berseberangan tidak harus berkoalisi, tulis warganet di kolom komentar. Kirain kita sejalan bu, kagak taunya membagongkan, tambah warganet. Bismillah, Menteri Kesehatan ya dok, balas warganet. Profil Dr. Tifa berdasarkan pelusuran suara.com pada akun media sosial Dr. Tifa, nama lengkap Dr. Tifa tersebut adalah Tifauzia Tiasuma. Dr. Tifa kini berprofesi sebagai Kepala Ahlina Institute, sebagaimana yang tercantum di profil LinkedIn miliknya. Ia menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Gadjah Mada. Ia mendapat gelar PhD untuk molekuler epidemiologi dari Universitas Indonesia. Sebelumnya menjabat Kepala Ahlina Institute, Dr. Tifa menjabat Eksekutif Direktur dari
Center for Clinical Epidemiology dan Evidence RSCM Jakarta. Tifa mengemban jabatan tersebut sejak 2009. Ia juga mengemban jabatan Sekretaris Jenderal untuk Indonesian Clinical Epidemiology dan Evidence Based Medicine Network sejak 2010 silam. Ya, saya